Masih tetap di rumah aja. Hari ini kita akan lanjutkan materi ya tentang konsep mall. Kalian sudah pernah membaca, sudah pernah merangkum tentang konsep mall. Nah, apa itu mall, Bu? Sebenarnya konsep mall atau mall itu adalah sebuah satuan standar internasional yang digunakan untuk menentukan jumlah partikel dalam suatu zat. Nah, zatnya yang biasa digunakan adalah zat yang kecil yang menggunakan mol seperti ion, atom, molekul dan lain sebagainya. Nah, dalam satu mol zat, satu mol zat itu terdapat jumlah partikel yang sama dengan di dalam 12 gram atom C12. Dalam satu mol zat, itu jumlah partikelnya sama dengan pada 12 gram atom C12. Senilai berapa? Senilai 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jumlah tersebut 6,02 kali 10 pangkat 23 itu yang disebut dengan bilangan Avogadro. Lalu konsep mol itu erat kaitannya dengan perhitungan kimia, selalu digunakan dalam perhitungan kimia. Bagaimana contohnya, Bu? Contoh perhitungan kimia. Yuk silakan diperhatikan penjelasan berikut dan contohnya. Oke, kita hari ini melanjutkan tentang perhitungan mol. Mol ini letaknya sebagai senter di tengah untuk mengkonversi dari beberapa satuan yang digunakan dalam kimia. Jadi misalnya massa, jumlah partikel, molaritas, larutan atau konsentrasi larutan, volume gas. Ini semua harus melewati mol. Misal, saya mempunyai sebuah massa dari suatu logam sekian gram, misalnya 100 gram. Saya ingin menghitung berapa sih jumlah molekulnya dalam logam 100 gram yang saya punya itu. Jadi tidak boleh kalau langsung dari massa diubah ke jumlah partikelnya berapa, tidak boleh. Harus dari massa diubah ke mol diubah ke jumlah partikel dulu. Jadi semuanya harus melewati mol. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya begini. Ini yang biasa dihafalkan dengan jembatan mol. Oke. Yang digunakan adalah MR atau AR-nya. Ketika yang ditanyakan itu atomnya tunggal, berarti kita menggunakan data AR. Ketika menghitungnya jumlahnya bentuknya molekul, berarti kita menggunakan data molekul relatif atau MR-nya. Dari massa, ketika saya mau menghitung mol, harus saya bagi dengan AR atau MR-nya. Ini kebalikannya, kalau dari mol ke massa berarti harus saya kalikan dengan AR atau MR-nya. Dari mol ke jumlah partikel harus dikali dengan bilangan Avogadro. 602 kali 10 pangkat 23 partikel. Bisa dibayangkan satu mol atom itu ada sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini namanya bilangan Avogadro. Oke. Kebalikannya berarti harus dibagi. Nah, mol diubah ke volume gas dalam kondisi STP. STP itu apa, Bu? Standar temperature pressure, di mana tekanan dan suhunya standar. Standarnya berapa? Standarnya adalah 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Oke, ini kondisi standar. Ini harus menggunakan rumus apa, Bu? Pengkali dan pembaginya sebesar 22,4. Menghitung volumenya dikali, kebalikannya kalau dari volume ke mol, lihat tanda panahnya berarti dibagi. Terus kemudian di sini ada molaritas larutan. Di sini ada volume larutan. Beda loh antara volume, di sini volume larutan, yang di bawahnya adalah volume gas. Oke. Dikali, kebalikannya dibagi. Nah, rumus ini dikenal sebagai jembatan mol. Saya harapkan untuk kalian memahami, kalian hafal, sehingga untuk menghitungnya secara lebih mudah. Terus kemudian di sini ada yang menarik, yaitu STP, standar temperature pressure. Nah, ketika saya mau menghitung suatu gas, Bu,
saya ngambilnya tidak di kondisi standar. Misalnya gas itu saya bawa ke pucuk gunung Himalaya, terus tidak standar banget ini tekanannya. Suhunya juga dingin sekali Bu, tidak standar. Bisakah saya menggunakan volume STP ini Bu? Tidak boleh. Harus menggunakan ini. Jika non STP, oke, gunakanlah rumus PV sama dengan nRT. Ya, P-nya tekanan, volume, N kecil ini mol ya. Jadi mol ini disingkat dengan N. R-nya ini sudah tetapan 0,082. T-nya suhu dalam Kelvin. Oke, tekanannya dalam atmosfer, volume dalam liter. Nah, jika non STP gunakan rumus ini. Jika tekanannya tidak 0 derajat Celcius dan jika suhunya tidak 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer tekanannya, gunakan rumus yang ini. Oke. Rumus ini sering kalian jumpai di fisika ya. Nah, ini nanti silahkan kalian cermati, kalian hafalkan sehingga nanti kalian langsung gampang. Misal saya diminta untuk menghitung volume gas. Kalau saya punya gas oksigen Bu, karena harganya mahal, eman-eman Bu itu ngobos dari tabungnya, saya masukkan ke dalam balon. Ya. Misalnya itu dimasukkan ke dalam, ada balon dari gas. Dari tabung oksigen. Karena eman-eman harganya mahal, saya simpan di sebuah balon. Ini oksigen isinya ya. Kemudian ini mau saya ukur Bu, berapa volume gas oksigennya pada kondisi STP. Karena harganya mahal jadi tak eman Bu, tak simpan, dimasukkan di balon. Dari massa ternyata saya hitung balon ini saya timbang 100 gram volumenya ya. Volumenya 100 gram. Saya mau menghitung volume oksigennya berapa yang terperangkap di sini. Jadi harus dari massa diubah ke molnya dulu. Masanya oksigen diubah ke mol, berarti dibagi dengan mR-nya O2. Mol turun ke bawah dikali dengan 22,4 baru bisa dihitung volume STP. Oke, tidak boleh langsung dari massa ke volume gas Bu, tidak boleh. Harus lewat mol dulu. Oke? Sip. Kita mulai dengan contoh soal ya. Misal yang pertama saya punya 100 gram O2 ya. Yang ditanyakan adalah berapa volumenya, berapa liter pada kondisi STP. Oke, berarti kita yang dipunyai adalah massa ya. Gunakan konsep mol, gunakan jembatan mol. Kita punya massa yang ditanyakan volume gas pada kondisi STP, sehingga kita harus ubah dulu ke mol. Dari mol baru kita ubah ke volume gas. Berarti molnya O2, N kecil itu mol ya, kita ubah ke mol. Massa ke mol harus dibagi dengan mR, AR atau MR nya. Karena O2 ini bentuknya molekul sehingga kita pakai MR. Massa dibagi MR. Masanya 100 gram yang di soal diketahui. O2, jangan lupa gunakan rumusnya MR kemarin, dimana kalau O2 berarti AR-nya dikali 2. Cek di tabel SPU, AR-nya oksigen adalah 16. 16 dikali 2, 32. Sehingga dibagi, boleh gunakan kalkulator, sekitar 3,125 mol. Baru ketemu mol. Baru kita ubah ke volume gas. Volume O2 kondisi STP ya. Mol dikali 22,4 sehingga 3,125 kali 22,4, ketemunya adalah 70 liter. Oke, selesai ya. Kemudian jika saya punya lagi
Misal saya ada 20 gram logam magnesium, ya, yang ditanyakan berapa partikel di dalamnya. Kalau dia atom ya berarti berapa atom, Mg, berapa di dalam 20 gram Mg itu ada berapa jumlah atomnya Mg, ya. Jadi yang diketahui masanya 20 gram, yang ditanyakan jumlah partikel, harus diubah ke mol dulu. Yang pertama molnya Mg dulu diubah, ya. Massa dibagi AR, karena Mg tunggal, bentuknya atom. 20 dibagi AR-nya Mg, cek di tabel SPU 24, 0,83. Sudah ketemu mol, tinggal diubah ke jumlah partikel. Jumlah partikel. Ini saya singkat ya tulisannya, nanti silakan ditulis yang lengkap. Rumusnya berarti mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. 0,83 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sekitar 5,02 kali 10 pangkat 23. Ya. Jadi dalam 20 gram logam magnesium itu di dalamnya sekitar 5,02 kali 10 pangkat 23 atom. Bisa dibayangkan seberapa banyaknya. Ya. Lalu jika saya punya lagi, jika saya punya dalam 12,04 kali 10 pangkat 23 molekul HCl, berapa volume jika diukur pada 35 derajat Celcius dan 2 atmosfer tekanannya. Yang perlu diperhatikan kondisinya 35 derajat Celcius dan 2 atmosfer. Berarti tidak sesuai standar, ya. Bukan dalam kondisi STP. Kita tidak boleh gunakan ini. Kita harus gunakan rumusnya yang non STP. Gunakan rumus yang sebelah sini, ya. PV sama dengan nRT. Tekanannya 2, volume yang ditanyakan mol, ya, kita hitung dulu. Berarti mol HCl 12,02 kali 10 pangkat 23. Berarti dari sini ya jumlah partikel ke mol. Nah ini lihat tangan kiri saya, jumlah partikel ke mol berarti harus dibagi dengan 6,02. Oh ini 4 salah. Ya, kali 10 pangkat 23. Coret-coret sehingga ketemu 2 mol. 2 mol masukkan ke sini. R nilainya sudah tetapan 0,082. T harus diubah ke Kelvin, suhunya Kelvin, sehingga 35 ditambah 273. Dikali 308. 2 kali 0,082 kali 308 dibagi 2 turun ke bawah ya. Coret-coret. Volumenya adalah sekitar 25,256 liter. Selesai, oke? Contoh lagi. Tadi nomor 3, sekarang nomor 4 ya. Contoh perhitungan mol dalam reaksi kimia. Ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini kita masuk di ada persamaan reaksi kimia. Misal ada H2 Cl2 HCl.
Hati-hati, fasenya gas, semuanya fasenya gas. Ya, jika saya punya di sini 2 liter, yang ditanyakan adalah massa HCl-nya berapa gram. Massa HCl berapa gram? Kalau 2 liter gas H2, HCl yang dihasilkan masanya berapa? Oke. Langkah yang pertama adalah setarakan dulu. Ini belum setara, sehingga saya harus mengganti koefisien dengan angka 2. Oke. Kemudian setelah itu, setelah dia setara, ingat karena semua fasenya gas, hukum dasar kimia kemarin, jika pada kondisi gas, volume gas adalah berbanding dengan koefisien reaksi. Kalau satu koefisiennya itu 2 liter, kalau satu koefisiennya volumenya 2 liter, Cl2 juga sama, koefisiennya 1, dia juga 2 liter. HCl koefisiennya 2, berarti di sini adalah 4 liter. Ya. Oke, misal ini pada kondisi STP. Volumenya 4 liter kondisi STP, yang ditanyakan adalah massa VHCl STP 4 liter. Mol HCl diubah dulu ke mol karena kita mau mencari massa. Ya, diubah ke mol sehingga volume dibagi 22,4 sama dengan 4 dibagi 22,4. mol. Kemudian baru setelah kita sudah tahu mol, yang ditanyakan massa diubah ke massa. Massa HCl mol dikali dengan mR-nya HCl. Molnya adalah ini ya, 0,178 dikali mR-nya HCl, dihitung dulu. Satu ARH ditambah 1 ARCl. Oke, rumusnya yang kemarin tidak boleh lupa. ARH-nya 1, ARCl 35,5. Silahkan cek di tabel SPU. Totalnya berarti 36,5. Ya. Terus 36,5 ini yang dimasukkan ke data sini. 0,178 dikali 36,5 sekitar 6,497 gram. Oke, selesai. Jadi jika ada 2 liter gas hidrogen, berapa massa HCl yang dihasilkan? Massanya adalah 6,497 gram. Oke. Oke, contoh satu lagi ya. Sekarang kita di contoh nomor 5. Silahkan dibuka tadi catatannya yang jembatan mol ya, sama tetap dibuka SPU dan kalkulatornya. Satu contoh lagi, diperhatikan AlO2 menjadi Al2O3. Oke. Jika diketahui 2 gram untuk Al dan yang ditanyakan adalah Al2O3-nya dihasilkan berapa gram? Ya. Yang pertama harus diperhatikan adalah cek dulu reaksinya sudah setara atau belum. Oke. Al sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Oke. Oksigen sebelah kiri 2, sebelah kanan 3. Nah, ini bisa saya ganti dengan memberikan di sini angka 3. Jadi 6. Sebelah sini juga harus saya ubah menjadi 6, yaitu koefisiennya 2. Al-nya berubah lagi, berarti di sini adalah 4. Oke.
Di sini 2 gram. Kalau tadi di soal nomor 4 bahwa volume gas itu bisa digunakan dengan perbandingan koefisien. Kalau yang ininya 2 liter, ininya berarti perbandingannya berdasarkan koefisien, Bu. Tetapi hati-hati ketika ini bukan gas, diketahui massa. Ya, massa tidak boleh langsung dibandingkan koefisien, tetapi harus diubah ke mol dulu. Ya, perbandingan mol itu baru sebanding dengan perbandingan koefisien. Ya. Jika yang diketahui semuanya gas, yang diketahuinya volume, berarti langsung gunakan perbandingan koefisien dengan volume. Tetapi ketika yang diketahui bukan volume dan bukan gas, tidak boleh, harus diubah dulu ke volume, diubah dulu ke mol. Ya, berarti sekarang kita harus menghitung molnya, N kecil. Massa dibagi AR karena aluminiumnya tunggal. Massanya 2 gram dibagi AR-nya aluminium, silakan cek di SPU 27 0,07 mol. Nah, ini sudah ketemu mol. Baru bisa digunakan untuk menentukan senyawa yang lain berdasarkan perbandingan koefisien. Ya. Kalau saya mau menghitung molnya oksigen, Bu, koefisien oksigen 3, berarti tulis di sini 3. Per koefisien yang diketahui 4 dikali mol yang sudah diketahui 0,07 sebesar 0,05 mol. Begitu pula untuk Al2O3, koefisiennya 2 per koefisien diketahui 4 dikali 0,07 sama dengan 0,035. Oke. Terus ini baru diketahui molnya. Molnya 0,035. Yang ditanyakan massa. Cek di jembatan mol kemarin ya, menentukan massa jika diketahui mol harus dikalikan dengan MR-nya. Karena senyawanya bentuk molekul. 0,035. MR-nya ini kita hitung dulu. 2 kali AR-nya AL ditambah 3 AR-nya O. 2 kali 27 ditambah 3 kali 16. 102. Nah, ini yang dimasukkan ke sini. Kali 102. Didapatkan hasil 3,57 gram ya. Ini jawabannya, selesai. Berarti dari massa diubah dulu ke mol dulu, baru gunakan perbandingan koefisien untuk menentukan senyawa mana yang mau dicari. Setelah tahu molnya, ubah dimintanya apa, karena ini dimintanya massa, berarti harus diubah ke massa. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih. Yuk, sekarang uji ketangkasan. Latihan soal. Oke, latihan soal. Misal saya ada 4 Fe. Yang pertama ya, ditambah 3O2 2Al 2E2 3O2 menjadi 2Fe2O3. Iling-ilingan soal yang tadi. Jika saya punya 40 gram Fe, ya, berapa masanya Fe2O3 yang terbentuk? Oke, nanti silakan di pause ya. Silakan dicoba dikerjakan. Contoh yang kedua, latihan soal yang kedua. NaOH dengan HCl menjadi NaCl dan H2O.
Jika saya punya HCl-nya sebanyak 50 gram, ya. NaCl yang dihasilkan nanti berapa gram masanya? Menjadi PCl3. Hati-hati, ini belum setara, disetarakan dulu. Ya. Hati-hati juga di soal itu tidak semuanya dituliskan belum setara. Jadi kalian wajib ngecek dulu. Bu, berarti tidak ada tulisannya belum setara, tidak usah setarakan, Bu, kan sudah setara katanya. Yo, belum tentu, dicek dulu. Oke. Jika dalam suatu reaksi itu dihasilkan PCl3 sebanyak 200 gram, ya, berapa massa Cl2 yang dibutuhkan? Oke, ini dibalik ya. Yang diketahui PCl3-nya, yang ditanyakan Cl2-nya berapa gram. Oke, silahkan dijawab. Tulis ya di kolom komentar, nanti caranya kita share di Google Classroom. Oke, terima kasih. Bye-bye.